Yang juga masih riuh soal isu pemecatan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Sampai-sampai Menteri Kesehatan sengaja menggelar jumpa pers pada Senin sore menyatakan siap memediasi. Mari kita simak diskusi bersama Skolastika Sylvia. Anda juga dapat menontonnya di akun YouTube Liputan 6 SCTV. Lagi jadi bahasan di media sosial pemecatan mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Ada apa sih di baliknya dan benar gak sih kalau di balik sanksi yang dijatuhkan ini kental dengan nuansa politis? Kita diskusi. Yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto sebagai anggota IDI. Rekomendasi pemecatan Dr. Terawan dari keanggotaan IDI ini dibacakan dalam Muktamar IDI ke-31 di Banda Aceh. Mengutip keterangan Ketua IDI Aceh, rekomendasi pemberhentian Terawan ini merupakan hasil rekomendasi Muktamar 3 tahun lalu atau tahun 2018, namun hingga saat ini belum dieksekusi. Apa yang menjadi alasannya? Yang pertama, pelanggaran etik berat terkait metode pengobatan DSA atau metode cuci otak yang selama ini sudah dijalankan oleh Dr. Terawan namun belum ada bukti ilmiahnya. Yang kedua, terkait promosi vaksin Nusantara yang hingga saat ini masih belum selesai tahap uji klinis. Sebelum membahas kontroversinya, rekam jejak Dr. Terawan Agus Putranto sudah dimulai jauh sebelum dirinya ditunjuk sebagai Menkes. Mengawali karir sebagai dokter militer di tahun 2019, dipercaya selama 10 tahun sebagai dokter kepresidenan Republik Indonesia. Di tahun 2015 ditunjuk sebagai Kepala RSPAD Gatot Subroto dan di tahun 2019 ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Maju. Bicara tentang Dr. Terawan memang tak lepas dari berbagai kontroversinya. Yang pertama, Terawan teori. Ini merupakan teori terkait metode cuci otak atau flushing. Metode untuk melancarkan peredaran darah di kepala dan diklaim untuk menangani pasien stroke. Lalu di mana masalahnya? Belum ada uji ilmiah dan publikasi serta promosi dengan klaim kesembuhan. Kemudian saat menjabat sebagai Menteri Kesehatan selama setahun, ada sejumlah pernyataannya yang dinilai kontroversial. Misalnya, yang sehat ketika pandemi gak perlu pakai masker, dan COVID-19 yang bisa sembuh sendiri. Tidak sampai di situ, ketika menggagas vaksin Nusantara yang menggunakan basis sel dendritik pertama di dunia yang diklaim bisa menciptakan antibodi seumur hidup. Namun proses uji klinisnya sempat bermasalah hingga belum mendapatkan izin dari BPOM. Hingga saat ini kami masih belum bisa menghubungi Dr. Terawan untuk meminta keterangan, namun kami memiliki kutipan wawancara ketika Dr. Terawan menjelaskan terkait metode cuci otaknya yang dinilai kontroversial. Bukan di mana saya beriklan, ya. Kalau hanya katanya beriklan, nah itu saya yang repot. Jadi mohon izin untuk ditunjukkan iklannya kayak apa. Karena itu membahayakan kalau menuduh sesuatu mengiklankan. Saya sebagai seorang TNI tidak pernah mau mengiklankan diri. Tetapi kalau saya menjelaskan secara teknis medis, itu kewajiban saya. Karena menyangkut kejujuran ilmiah. Sejumlah tokoh nasional memberikan pembelaan karena mengaku sudah mendapatkan dan merasakan langsung manfaat positif dari metode cuci otak yang ditawarkan oleh Dr. Terawan. Siapa saja? Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Polhukam Mahfud MD dan juga tokoh lainnya seperti Abu Rizal Bakri dan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Dan buntut panjang pemecatan Terawan, serangan justru berbalik ke Ikatan Dokter Indonesia. Banyak sekali komentar masyarakat yang malah memojokkan IDI, bahkan sempat muncul hashtag atau tagar bubarkan IDI di media sosial yang sempat trending selama beberapa waktu lalu. Untuk menanggapi konflik panjang yang sudah terjadi antara IDI dengan Dr. Terawan, kami juga sudah mencoba menghubungi baik pengurus maupun Ketua Umum PBID, namun hingga saat ini masih belum mendapatkan respon. Tanggapan justru datang dari Komisi 9 DPR. Menyesalkan pemecatan Dr. Terawan dari IDI ya.
Dan kami tahu bahwa ada banyak cerita di balik pemecatan ini, dan tentu pemecatan ini perlu dicari jalan keluar terbaik, solusi terbaik, sehingga apapun cerita yang kami dengar berkembang di pemecatan Pak Terawan ini, yang penting dan yang terutama adalah hak publik untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ideal, yang selama ini sudah dihadirkan oleh Pak Terawan melalui berbagai macam terobosan dilakukan itu, bisa publik luas tetap peroleh dan dapatkan. Tidak hanya DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers juga sempat menyoroti permasalahan ini. Kami mengamati dinamika seputar perdebatan atau pertentangan antara Ikatan Dokter Indonesia dengan Dr. Terawan. Dan saya juga memahami bahwa Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 telah memberikan amanah yang besar kepada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Kementerian Kesehatan akan memulai dan membantu proses mediasi antara IDI dan anggota-anggotanya agar komunikasinya baik, sehingga situasi yang terbangun akan kondusif. Yang pasti jangan sampai ada kepentingan politis atau bahkan kriminalisasi dalam pemecatan dan sanksi yang dijatuhkan. Karena bagaimanapun negara kita masih sangat butuh terobosan dan juga inovasi di dunia kesehatan. Menurut kamu gimana? Kita lanjut diskusi di kolom komentar.